Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu kawan-kawan semua masuk pada sesi yang kedua atau pada materi yang kedua. Kita sudah pada solusi ya. Solusi apa nih yang akan kita ambil atau langkah apa yang akan kita kerjakan agar kita bisa menyelesaikan amanah ataupun utang kita tadi ya. Izin untuk langsung membuka slide-nya. Kita pindahkan dulu ke sini ya. Ya, teman-teman, kita akan ngebahas terkait dengan 3 langkah solusi lunas utang ya. Jadi sebenarnya nggak banyak langkah ya untuk menyelesaikan utang ini. Mau utang besar, mau utang kecil, langkahnya sama dan inilah nanti inti dari apa yang saya pelajari di luar sana. Jadi saya teman-teman untuk ngebantu diri saya dan ngebantu teman-teman semua, saya harus melakukan perjalanan, saya harus belajar ke sana kemari, saya harus uh, belajar dari banyak tokoh, dari banyak pakar, baik itu dari yang ustadz sampai dengan uh, di dunia motivasi kami semua belajar dan kemudian saya rangkum, saya ringkas menjadi 3 langkah ini. Ternyata inilah yang dilakukan oleh siapapun yang ingin utangnya segera lunas ya. Teman-teman bisa perhatikan ini gelas plastik. Kira-kira kalau kita angkat ini ringan atau berat? Ringan. Ringan. Pasti ini ringan kalau kita angkat. Ringan. Jangan angkat kiri aja, pasti bisa. Lalu bagaimana kalau ini kita isi? Nggak usah banyak-banyak, separuh aja lah atau sepertiga aja. Ya, kita isi air separuh atau sepertiganya. Anggaplah separuh ya. Kita isi air separuh. Kita kira-kira masih ringan atau berat ini air kalau diangkat? Mulai terasa ada. Terasa. Tetap harus masih diangkat pakai 5 jari. Mulai terasa. Ringan atau berat ini? Masih ringan ya? Dan kini pun tapi mulai terasa. nggak usah penuh-penuh separuh aja. Jarilah. Separuh. Saya yakin kita semua pasti sanggup mengangkat gelas plastik ini yang diisi separuh air. Pertanyaannya, berapa lama kita sanggup mengangkat gelas ini yang diisi air separuh tadi? Kira-kira ada kuat berapa lama? Sejam, 2 jam? Kuat? Kuat. Kuat lah, 1 jam, 2 jam kuat. 6 Oh, jam? ya. Kuat, kuat enteng itu mah, 6 jam. Enteng, 6 jam. 24 jam? Masih kuat lah, ikhtiar ya. Kuat. Tapi kalau sudah seminggu, sudah sebulan, 2 bulan, apakah masih sanggup? Pasti sudah banyak tangan, atau bahkan sudah ada yang melambai ke kamera. Pertanda sudah menyerah. Nyerah. Ya ini itu kayak kita teman-teman ya.
kita semuanya. Jadi utang itu seperti memegang gelas plastik ini tadi. Semua orang itu banyak yang bisa ngangkat, mudah gitu, enteng gitu. Cuma pertanyaannya berapa lama kita kuat ngangkat itu gelas? Ya, kalau ngangkat semua pasti bisa, sanggup. Tapi berapa lama kita sanggup untuk ngangkat gelas itu? Makanya banyak di antara kita itu yang baru setahun atau bahkan kurang dari setahun, yang mereka harus ngangsur tiap bulan, mereka harus nyicil tiap waktu, itu udah angkat tangan atau melambai ke kamera. Kita udah nyerah, Pak Ustaz. Kita udah Oh, kacamata. kerja tiap hari, kerja tiap bulan cuma buat ngasih ke orang. Mas, belum di bawah sini kan? Capek nggak ini, teman-teman ya? Jadi kita kerja nih tiap hari, kerja nih tiap minggu, kita kerja nih tiap buat ngasih orang, ya, buat ngasih lembaga, kan gitu. Jadi kerja kita buat dikasihin orang gitu. Kalau jumlahnya 100.000, 200.000 masih kecil. Kalau udah jutaan baru kerasa tuh. Oh iya ya, tiap bulan nih kita ngasih bunganya ke bank aja 5 juta loh. Oh, kita tiap bulan kerja cuma ngasih ke bank yang mereka nggak ngapa-ngapain dapat 5 juta. Kita yang kerja, kita yang banting tulang. Mereka kita begitu. Ini tiap bulan loh ya. Maka teman-teman, apakah mau seperti ini terus? Yuk, mulai kita berubah. Mulai kita sadari, utang itu memang ringan. Tapi kalau lama, kita nggak akan sanggup dan kita nggak akan bisa. Nggak akan kuat. Pasti udah angkat tangan atau melambai ke kamera. Sama seperti megang gelas plastik ini. Wah, boom. Sama. Utang itu seperti bom waktu yang suatu saat siap untuk meledak. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan masih aman. 6 bulan masih aman, masih ada pekerjaan, masih ada penghasilan, masih buat kita bayar angsuran. Tapi satu saat ini akan meledak, di mana penghasilan kita sudah tidak lagi cukup untuk membayar angsurannya. Dan inilah yang akan menjadi asal muasal persoalan-persoalan berikutnya. Dan inilah yang nanti akan menjadi asal muasal utang satu dan utang berikutnya. Meledak, boom. Jadi besar. Jadi persoalan. Ya saat ini barangkali belum meledak ini bomnya. Tapi satu saat meledak. Dan sebelum ini meledak, maka kita harus sadar, kita harus pahami, kita jinakkan bom ini, kita buang bom ini, kita lepaskan bom ini. Jangan sampai kemudian diri kita terkena dampaknya. Ya. Jadi seperti bom waktu yang udah siap nih kapan aja tinggal meledak gitu. Dan kita tahu, kita sadar bahwa kita tuh kemana-mana bawa bom waktu. Maka lepas ya, kita harus selesaikan. Ya. Nah, seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Nah, bagaimana untuk kita bisa menyelesaikan itu? Ya, semuanya tentu ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari sekarang. Ya, dimulai dari yang mudah, yang bisa kita kerjakan. Karena semuanya ini adalah bagian dari dampak apakah kita mau belajar atau tidak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa sesungguhnya siapapun yang ingin merubah keadaannya, maka mereka harus mau berubah dulu.
dari apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Kalau mau hidupnya berubah, maka ubah dulu apa yang ada dalam diri kita. Apa yang dalam diri kita ini ya kapasitas diri kita, kemampuan diri kita nih, ilmunya kita, niatnya kita, ini kita rubah. Makanya termasuk pagi hari ini, kawan-kawan belajar di sini, ini adalah bagian dari teman-teman untuk berubah. Karena ribuan orang yang kami berikan informasi terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Tapi berapa orang yang kemudian action, mengambil langkah, mengambil inisiatif untuk berubah? Enggak banyak. Dan Bapak Ibu termasuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk belajar karena mau berubah. Jadi berubah itu dimulai dari diri kita. Apakah mau selamanya kita pegang gelas plastik tadi? Enggak. Apakah selamanya mau kemana mau kita bawa bom waktu yang siap meledak kapan saja? Enggak. Tentunya kita ingin selesai. Menyelesaikan itu semua. Maka untuk menyelesaikan itu semua dibutuhkan sebuah perubahan. Nah, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak mungkin Allah merubah keadaan kita kalau kita nggak berubah. Kalau kita masih tetap ngeyel. Kalau kita tetap masih seperti ini, kita nggak mau belajar, kita nggak membuka diri, ya nggak bisa. Jadi perubahan yang diberikan oleh Allah itu karena memang kita pengen berubah. Ya Allah, saya pengen berubah. Ya Allah, saya pengen ditolong. Kira-kira gini loh, teman-teman. Kita ngelihat orang yang lagi butuh pertolongan. Misalnya dia hanyut di sungai. Dia butuh pertolongan. Nah, kita mau nolong. Tapi orang yang mau kita tolong itu cuek sama kita. Nggak mau dia. Kita udah kasih tali, kita udah samperin, mau kita ajak minggir. Dia nggak mau, masih ogah-ogahan aja. Masih tetap aja di tengah sungai. Jadi sama ya begitu. Allah mau nolongin kita nih. Mau ngebantu kita nih. Tapi diri kita sendiri yang memang ogah ditolong oleh Allah. Nggak mau ditolong oleh Allah. Kan gitu. Ya, maka kita mulai nih perubahannya dari diri kita sendiri. Teman-teman tuliskan tuh mapping tadi. Teman-teman sudah catat semua. Itu bagian dari tugas, bagian dari teman-teman memang mau berubah. Dan sekali lagi, itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, oke. Kalau sudah teman-teman hadir mengikuti Zoom pada pagi hari ini adalah bagian dari teman-teman ingin berubah. Oke, kalau teman-teman ingin berubah, maka kita berubah sama-sama. Teman-teman mau berubah, oke, kita dampingi. Teman-teman mau berubah, oke, kita kerjakan bareng-bareng. Ya, kita kerjakan secara bersama-sama. Ya, nah ada 3 langkah. Yang ini memang teknik apapun, ya 3 langkah inilah yang memang menjadi titik poinnya, teman-teman ya. Nah, apa saja langkah-langkahnya itu? Nanti kita akan bahas hari ini, yaitu adalah perbaiki iman, perbaiki mindset, dan juga perbaiki caranya. Jadi kalau mau kita selesai ini urusan utang, kalau mau kelar nih urusan utang, mau segera lunas, maka inilah yang harus kita lakukan. Perbaiki iman kita, perbaiki mindset kita, perbaiki cara kita. Ya 3 ini.
Ini nanti yang akan kita bahas sampai dengan sore. 3 cara ini. Ya, tiga jalan ini atau 3 langkah ini, teman-teman ya. Perbaiki iman. Nah, coba teman-teman ya. Bisa dilihat. Ini di Quran surah Ar-Rum ayat ke-47. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya, teman-teman, kita baca bersama-sama. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya, ulang lagi. Wa kana Wa kana Haqqan haqqan alaina alaina nasrul nasrul mu'minin. mu'minin. Oke, artinya teman-teman, dan merupakan hak Dan kami merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. yang beriman. Haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa Wa ta'ala. ta'ala. Yang ditolong siapa? Orang-orang yang beriman. Teman-teman, ya Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, mana yang kita butuhkan untuk saat ini? Kita butuh pertolongannya Allah atau kita butuh menjadi orang yang beriman? Mana nih yang kita butuhkan? Ya, kita butuh pertolongannya Allah atau kita butuh menjadi orang yang beriman? Butuh menjadi orang yang Ayo. beriman. Mana dulu nih? Orang yang beriman. Pertolongannya Allah atau orang beriman? Yang beriman. Orang Orang yang beriman. Orang Yang yang beriman, Ustaz. pasti Allah akan tolong. beriman pasti akan Nah. nolong kita. Orang yang beriman, Ustaz. Jadi orang yang beriman. Pertanyaan berikutnya, itu apa? Ya, apa Bu? Iman itu apa? Menjalankan semua kewajibannya dan menjauhi seluruh larangannya. Oke. Itu bukannya takwa, Bu. Iman percaya Oh, yakin Iman dengan ya sepenuh percaya. hati. Aduh. Percaya Iman. yakin dengan sepenuh hati. Semua larangannya. Iman kepada Allah. Iman kepada Rasul. Leru. Iman kepada Rasul. Ya, yang lain. Ayo, apa itu iman? Iman kepada Allah. Percaya. Iman Betul. dengan sepenuh hati. Apa itu iman? Percaya dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, kita kilas nih. Jadi iman di sini itu kita yakin nih. Yakin apa? Yakin terhadap semua janji-janjinya Allah. Apa tadi? Iman itu? Iman kepada Allah. Semua janji-janji Allah. Janjinya Allah. Iman percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, anggota. Mungkin si A berjanji, si B berjanji. Manusia berjanji sering janjinya diingkari. Tapi kalau yang namanya Allah, janjinya tidak pernah diingkari, Bapak Ibu. Ya, lagi kalau Allah yang sudah berjanji, maka janjinya tidak pernah diingkari. Cuma pertanyaannya adalah, yakin nggak kita sama janjinya Allah, kan begitu? Yakin. Yakin. Ainul yakin. Allah sudah janji nih di sini. Allah bakal nolongin orang-orang yang Kita. beriman. Gitu. Allah bakal nolong orang-orang yang beriman. Berarti udah clear di sini. Berarti sudah clear. Bahwasanya kalau kita jadi orang beriman, maka bakal ditolong sama Allah. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, kawan ya. Mana yang bisa lunas lebih dulu? Utang 2 juta atau utang 200 juta? Mana yang bisa lunas lebih dulu? 2 juta.
Yang kecil dulu. Logika 2 juta luka dulu. Lagi gini. 2 yang mana nih? Ya 2 juta dulu. Yang kecil dahulu, Ustaz. Kalau Yang lebih dari mana yang lebih, yang utangnya bisa lunas lebih dulu? Utang Ya, yang kan. 2 juta atau yang 200 juta? Dua-duanya bisa semua. Bisa semua. Gimana caranya? Yakin. Yakin aja cukup. Ikhtiar. Si bahasa sebenarnya. Yang tidak yang bahasa sebenarnya. Biar Ustadz utangnya jadi habis. Nah, harus kepleset ya. Ini utangnya bakal lunas kalau dibayarkan. Karena ada orang punya uang kalau nggak dibayarkan tidak akan lunas. Jangankan 2 juta, 200 juta, 100.000 aja tidak akan lunas kalau tidak dibayarkan. Itu bisa juga, tapi bukan itu maksudnya, teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Jadi mana yang lebih dulu bisa lunas? Utang yang 2 juta atau yang 200 juta? Yang bisa lunas lebih dulu adalah utang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan lunas lebih dulu. Iya. Ulang. Utang yang mendapatkan pertolongan dari Allah itulah yang akan Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan pertolongan Allah? Di ayat tadi Allah sudah jelaskan bahwa Allah bakal ngasih pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Ya, nggak bisa. Kuncinya adalah diyakini ini, Bapak Ibu kawan-kawan, ya. Nah, selama ini kita seringnya masih pakai logika. Nah, tadi ada yang bilang logikanya 2 juta dulu, Ustaz. Oke. Kita akan bandingkan antara logika dan iman. Oke. Jadi gini, teman-teman. Sesuatu yang masih bisa kita logika, selesaikan dengan logika. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan dengan logika, maka harus kita selesaikan dengan yang namanya iman. Contoh, oke. Teman-teman ya, coba hitung. Ya, coba hitung. Saya kasih pertanyaan. 5 ditambah 2. Jangan dijawab dulu ya. 5 ditambah 2. Dihitung, teman-teman ya. 5 ditambah 2. Kali 3. Dikurang 1. Ditambah 10. Berapa jawabannya? 30. Berapa? 30. 30. Ya. 30, Ustaz. Mudah. Menurut logika. Ini logika. 10, Ustaz. Berikutnya. 3 dikali 2. 3 dikali 2. Ditambah 4. Dibagi 5. Ditambah 119. Dikurangin kos 30. Kurangin 45. Aduh. Ditambah sin kos 60. Kita pakai logika? Nggak bisa. Ini harus pakai alat. Harus pakai ya Allah, nggak bisa. Ya, segala sesuatu yang tidak bisa kita logika, solusinya itu bukan.
kita apa? Iman Bapak Ibu. Contoh, utang saya sekian. Contoh misalnya kita ambil contohnya kemarin Pak Rahman ya. Utangnya 300 juta. Beliau nganggur, udah nggak kerja, nggak punya penghasilan, harus nyelesain utang 300 juta. Kalau pakai logika nggak masuk. Nggak masuk. 300 juta harus dibayar. Tapi udah nggak kerja, nggak ada pemasukan. Nggak masuk secara logika. Maka cara nyelesain ini udah nggak pakai logika lagi, harus pakai iman Bapak Ibu. Dengan pakai itu sudah beliau yakin. Akhirnya beliau jalankan 7 ihtar langit, baca Qur'annya 10 juz per hari. Beliau di hari ke-21 utang 300 juta lunas Bapak Ibu. Logika nggak masuk, nggak pakai logika itu. Maka sekali lagi, kalau kita berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa kita logika, kita pakainya iman. Kenapa? Itulah yang nanti mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Retno Boyolali misalnya, 1,6 miliar selesai kurang dari 2 bulan. Kalau pakai logika nggak masuk. Pakainya iman Bapak Ibu. Ya. Jadi maka apa yang Bapak Ibu tulis tadi semuanya, yang mungkin wah terlalu banyak, terlalu besar jumlahnya, besar itu menurut kita, tapi menurut Allah itu kecil. Ya, besar menurut kita, tapi menurut Allah itu kecil. Nah, sekali lagi itu kita udah nggak bisa lagi pakai logika. Kita mikirnya udah harus pakai dengan iman Bapak Ibu. Ya, oke, clear ya. Jadi harus pakai iman. Karena itulah yang nanti akan mendatangkan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berapapun utang kita, berapapun amalan kita, itu bakal kelar, bakal lunas kalau memang kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertolongan Allah itu pasti. Ini bukan mungkin, tapi pasti. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin. Dan kunci yakin itu seperti apa? Jadi kalau teman-teman percaya, teman-teman yakin kepada orang lain, jadi teman-teman pasrah nih, kasih tugas. Ya, kasih tugas ke orang lain. Tolong dong ini dikerjakan. Tolong dong ini anterin ke sana. Teman-teman kalau udah ngasih tugas, udah selesai, nggak perlu ditanya lagi. Ya, kapan nih selesai? Kapan nih diantar? Udah, nggak usah ditanya lagi. Kalau kita tanya, mungkin sekali aja, boleh. Tapi kalau sering kali kita bertanya terus, tiap hari bertanya, akhirnya kemudian kita dipertanyakan keyakinan kita. Ya Allah, saya pengen Engkau berikan kelunasan, mana saya utang saya ya Allah. Saya baru hari ini doa, antar sore tanya, kapan utang saya lunas ya Allah? Loh, baru aja. Baru 2 malam tahajud, besok udah tanya, kok nggak kelar-kelar urusan saya? Bukan begitu, yakin mah. Yakin kerjain aja gitu loh. Ya, jadi ini kunci pertama. Maka kita perbaiki dulu nih keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sama orang aja kita nggak boleh kok sering bertanya gitu ya. Apalagi sama Allah. Tugas kita udah ibadah. Tugas kita udah doa. Tugas kita perbaiki. Udah kita perbaiki, lakuin aja. Kita jalanin aja skenario dari Allah SWT itu kayak gimana. Karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kan gitu. Kelar, selir. Kalau kita udah lakuin apa yang Allah perintahkan, hidup kita itu 24 jam untuk ibadah, bahkan waktu kita mau tidur pun bisa bernilai ibadah, mau masuk kamar mandi pun bernilai ibadah, hubungan suami istri pun bernilai ibadah, ya sudah clear. Ya. Maka disitulah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengatur bagaimana rezeki kita, bagaimana kita bisa nyelesain nama-nama kita. Penting Bapak Ibu, penting kawan-kawan, bahwasanya kalau saat ini kita diberikan amanah sebegitu besar,
diberikan amanah begitu banyak, ya mungkin cara hitungan kita banyak, cara hitungan kita, kalkulasi kita besar. Tetapi yakinlah bahwa sebenarnya kita mampu. Kenapa? Kita dipilih oleh Allah untuk punya amanah segitu. Misalnya tadi, kalau ada yang cerita, saya punya utang di bank sekian. Loh, berarti memang mampu untuk punya utang sekian. Bank aja ridho. Bapak Ibu punya utang sekian. Allah juga ridho. Karena memang dianggap mampu. Dan pasti bisa nyelesain. Karena tidak semua orang tuh bisa loh punya pinjaman di bank. Enggak semua orang bisa. Bapak Ibu berarti termasuk orang-orang yang dipilih dan mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak mungkin ngasih beban ngelebihi dari kemampuan kita. Ini semua udah selesai. Ada yang punya ratusan juta, miliaran. Itu semua udah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan saya betul-betul bisa ngelihat, bisa menyaksikan bahwa orang-orang yang punya amanah ratusan juta, itu kelar utangnya, kelar amanahnya, mereka naik melejitnya itu lebih dari ratusan juta itu. Awalnya nggak punya aset, punyanya cuma utang ratusan juta, miliaran. Begitu itu selesai, akhirnya apa? Dia naik langsung punya sekian miliar aset. Karena memang di posisi itu gitu loh. Allah sudah berikan desainnya masing-masing. Contoh lain, misalnya begini. Ada yang hari-hari itu megangnya uang ya cuma 5.000, 10.000. Megang 50.000, 100.000 itu jarang banget. Jarang banget. Maka kekayaan beliau ya hanya segitu-gitu saja. Dan kalau beliau punya utang, ya segitu-gitu aja, nggak mungkin lebih. Tapi ada yang memang orang-orang yang selalu megang uang ratusan ribu, nggak pernah megang 2.000, 1.000-an, dia nggak pernah gitu ya. Ada tuh orang ngasih parkir 10.000, orang ngasih parkir 20.000. Kenapa? Dia nggak punya 1.000-an. Nggak ada tuh di kantongnya 1.000-an, nggak ada tuh di kantongnya receh gitu loh. Karena memang uangnya begitu. Di dompetnya itu cuma ada 2 pilihan, warna biru sama merah. 50.000 atau 100.000. Ya di tasnya itu paling kecil 20.000. Ya dia akan berkelut dengan itu. Dan kalaupun dia punya utang, ya utangnya juga begitu. Dan kalaupun nanti dia bisa nyelesain, dia akan naiknya di atas itu. Ya, teman-teman naik di atas itu. Maka semuanya sudah terstandar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak perlu kemudian iri dengan teman-teman yang lain. Dia utangnya cuma 10 juta ya, saya sampai 10 miliar. Tidak perlu dibanding-bandingkan karena nggak apple to apple. Semuanya sudah sesuai dengan standarnya masing-masing. Yang penting kita paham, kita yakin nih di mana batas kemampuan kita. Oh, di sini. Oke, siap. Kan begitu. Sami'na wa ata'na. Kita selesaikan. Maka tadi kita jadi orang-orang yang beriman yang nantinya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, teman-teman. Clear ya? Baik. Kita akan lanjutkan tadi sampai mana tadi? Ini ya. Ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan haknya Allah untuk nolong orang-orang yang beriman. Jadi sudah jelas orang-orang yang beriman itu bakalan ditolong oleh Allah, ya. Bakalan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya, utang 2 juta versus utang 200 juta. Tadi sudah jelas kan ketemu bahwasanya mana yang lebih dulu akan lunas, yaitu utang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya bagaimana agar utang kita yang sekian tadi, sekian titik tadi yang sudah kita tulis tadi, maka agar kita ditolong oleh Allah, maka fokuslah untuk menjadi orang-orang yang beriman. Jadi bukan sibuk nyari pertolongan Allah,
tapi sibuk bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang beriman, agar iman kita benar gitu. Agar kita iman benar. Tidak dicampur dengan yang lainnya. Nanti kalau kita bicara tentang iman, ini kitabnya ada sendiri yang ngebahas terkait dengan ini. Maka iman itu tidak boleh ada kecampuran hal-hal apapun, termasuk menduakan Allah dan sebagainya, itu tidak bisa ya. Maka harus betul-betul keyakinan kita murni 100% yakin akan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita udah janji, sudah yakin sama janjinya Allah, ya sudah. Maka kemudian tidak perlu lagi kita tanyakan kapan ini selesai. Oke, kita lanjut. Yang kedua, langkahnya adalah perbaiki mindset. Mindset itu adalah pola pikir. Saya sering memberikan gambaran, mindset itu seperti kita punya teko. Kita punya wadah, apa yang dikeluarkan oleh wadah itu, apa yang dikeluarkan oleh teko tersebut, maka itu sesuai dengan apa yang dimasukkan. Kalau teko itu diisi air putih, ketika dituang, maka itulah yang akan keluar, air putih. Teko diisi kopi, ketika dituang, maka yang keluar adalah kopi. Teko diisi oleh teh, maka yang keluar adalah teh. Sesuai dengan apa yang diisi. Termasuk teko ketika diisi dengan air kotor, maka yang keluar juga air kotor. Karena terkait dengan apa yang ada dalam pola pikir kita. Maka ada orang-orang yang sesekali itu merasa takut atau bahkan seringkali takut kalau ada sesuatu gitu ya. Kenapa? Sudah terbiasa apa dalam mindsetnya itu bahwa kalau ada begini dia akan takut. Termasuk kalau didatangi orang dia akan takut. Didatangi orang dia akan minder. Dengan suara keras dia akan takut. Itu udah masuk dalam mindsetnya. Kalau misalnya lihat orang bertato tuh serem, nakutin dia, maka tiap kali nanti dia ketemu orang yang pakai tato, dia akan takut, dia akan minder, dia akan sembunyi. Atau misalnya juga orang-orang kita bisa lihat, bisa saksikan, kadang di masyarakat anak kecil yang sudah pandai atau pintar berkata-kata kotor. Kenapa? Itulah yang menjadi kebiasaan. Seringkali yang masuk dalam otaknya, yang masuk dalam pikirannya adalah hal-hal yang seperti itu. Maka tidak heran ketika anak kecil kok bisa berkata kotor, bisa berkata kasar, marahin orang tua, tidak ada punya adab dan sebagainya. Itu kaitan dengan mindset. Maka hati-hati dengan mindset ini. Perlu kemudian kita perbaiki karena begitu dahsyatnya mindset ini. Dan mindset ini atau pola pikir ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita berperilaku, itu dipengaruhi dari sini. Dan mindset ini asal muasalnya adalah dari apa yang pernah kita masukkan ke dalam pola pikir kita. Kalau kita sering melihat, sering mendengar sesuatu yang positif, maka yang ada dalam mindsetnya adalah yang positif juga. Tapi kalau kita melihat, mendengar sesuatu yang negatif, maka yang ada dalam pola pikirnya juga sesuatu yang negatif. Ya, takut, kecewa, sedih, itu nanti kan berpengaruh dalam tingkah lakunya, perilakunya, ucapannya. Maka beda dengan orang-orang yang punya percaya diri. Orang-orang yang tersibuk atau orang-orang yang punya pola pikir bagus. Artinya mendapatkan insight-insight yang bagus, mendapatkan masukan-masukan yang positif. Gitu ya. Maka saya termasuk orang yang tidak setuju ketika di TV, di media, itu disiarkan berita-berita tentang kejahatan. Perampokan, penculikan, pembunuhan. Saya paling tidak suka. Termasuk orang tidak setuju. Itu divulgarkan di media. Kenapa? Sekarang orang jadi pinter. Bagaimana cara ngerampok, bagaimana cara membunuh, cara mencuri,
Itu udah diajarkan di media, karena dia sering lihat. Dia pelajari caranya. Dulu mana ada orang berani dan bisa yang namanya membobol ATM. Nggak ada yang bisa. Sekarang udah banyak. Bahkan sampai ke rekening dan sebagainya. Ya, sekarang. Jadi itu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi, inilah yang harus kita jaga. Kita perbaiki mindset kita, pola pikir kita. Ya. Nah, terkait dengan utang, apa saja nih harus kita perbaiki? Ya. Nah, teman-teman, kita harus yakin bahwa setiap utang itu harus dibayar. Karena kalau kita tidak dibayar di dunia, maka nanti kita akan dibayar di akhirat. Dan barang siapa yang berhutang lalu berniat untuk tidak membayarnya, maka tempatnya adalah neraka. Jadi punya utang harus punya niat untuk mengembalikan. Karena memang harus dibayar, harus dikembalikan. Tapi utang saya banyak Pak Ustadz. Nah, disinilah nanti pentingnya bagaimana kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak sendirian. Yang nyelesain utang kita itu bukan kita, tapi karena tadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau seberapa pun banyaknya utang kita, amanah kita, maka selesai ini, ya, selesai ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, setiap utangnya harus dibayar. Nggak bisa kita diamkan saja, kelar. Nggak. Harus diupayakan. Tapi tentu sekali lagi, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beban terbesar dalam hidup kita itu sebenarnya adalah beban hutang. Kalau orang tua punya anak yang barangkali belum 100% nurut, atau punya persoalan-persoalan yang lain, itu masih kegolong ringan, masih kegolong mudah. Tapi kalau terkait dengan utang, maka nanti akan merembet kemana-mana persoalan utang ini. Persoalan utang itu bisa nanti ke anak juga, bisa ngaruh ke pekerjaan, bisa ngaruh ke keluarga. Benar nggak ada. Yang mereka bekerja, Pak Ustaz, saya tiap hari diteror nih. Bahkan sekarang mereka nagihnya ke kantor. Mereka teleponnya telepon kantor. Teman-teman pada tahu semua. Bos saya pada tahu semua, pada ngerti semua. Jadi bebannya kemana-mana, ngelebar gitu. Jadi melebar kemana? Kemana-mana. Belum lagi nanti ke anak, belum lagi nanti ke pasangan, tentu akan nyampe ke sana. Jadi sekali lagi, justru beban terbesar dalam hidup kita itu adalah beban utang. Yang ketiga, cara menyelesaikan utang itu sama. Mau itu utang 2 juta, mau itu utang 20 juta, mau itu utang 200 juta, cara selesaikannya sama. Yaitu apa? Dibayar. Maka bagaimana caranya agar kita bisa bayar? Tadi di awal dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita minta pertolongan dari Allah. Yang keempat, jangan selesaikan utang dengan utang lagi. Memang terlihat ini mudah dilakukan. Terlihat kayak selesai nih persoalan kita. Tapi persoalan yang hanya sementara. Kenapa? Karena ini persoalan yang sebenarnya nggak menyelesaikan. Tapi hanya secara kasat mata seolah-olah sudah selesai. Padahal belum. Nggak selesai nih, nggak kelar nih. Kenapa? Akan muncul persoalan baru, persoalan yang lainnya lagi. Dan bukannya utangnya malah sedikit, tapi justru utangnya makin banyak. Bukannya selesai, tapi justru malah makin banyak. Kenapa tadi ada yang awalnya hanya punya 1 utang, kemudian jadi punya 30 utang? Yaitu dari sini. Karena dia gali lubang, tutup lubang, selesaikan 1 utang dengan utang yang lain. Oke. Nah, kalau memang harus bayar, tapi kita belum ada, gimana Pak Ustadz? Nanti ya kita bayar ya. Nanti kita selesaikan pada hal teknis ya.
Ini kita baru berbicara di mindset dulu. Oke, kemudian yang kelima, lepaskan dari genggaman. Ya, lepaskan dari genggaman. Utang tuh jangan dipegang terus, capek tadi. Ya, ya megangnya sesekali aja. Botol gelas tadi, gelas plastik tadi itu kita pegang sesekali aja. Habis itu taruh, pegang lagi, taruh lagi, pegang lagi. Kan gitu. Kalau bisa itu gelas diisi air, kita pegang, kita minum. Sehingga airnya berkurang, gelasnya jadi kosong. Jadi kita lepaskan. Jangan digenggam terus. Karena kalau kita genggam terus, nggak akan kelar. Nah, ada satu teori namanya teori ketertarikan. Teman-teman ya, ada satu teori namanya teori ketertarikan. Kenapa? Orang yang berusaha keras pengen lepas dari jerat utang, tapi justru utangnya malah banyak. Orang yang pengen banget segera lunas, tapi malah nggak lunas-lunas, malah nambah. Ada yang udah capek nih bang, tapi udah lelah, udah bener-bener saya pengen berhenti, tapi malah nggak berhenti-berhenti. Utang lagi, nambah ada aja utangnya. Itu namanya teori ketertarikan. Makanya teman-teman, mulai dari siang ini nanti, kita jangan banyak ngomongin utang. Utangku, utang saya enggak. Saya punya utang, enggak, habis. Ya, saya masih punya utang Pak Ustadz. Ini utang saya Pak Ustadz, enggak, hapus. Jangan banyak ngomongin tentang utang. Maka beberapa materi terkait dengan utang, saya di beberapa kajian sebelumnya, kami hapuskan kata utang. Saya tidak ingin ngebahas terkait dengan utangnya. Tapi bagaimana kita ngebahas terkait dengan solusinya. Karena kalau kita ngomongin tentang utang, saya punya utang, saya pengen selesai dari utang, saya pengen bebas dari utang. Justru itulah yang menarik utang datang ke kita. Namanya teori ketertarikan. Ya, saya yakin Bapak Ibu kan udah pernah ngerasain itu. Kita pengen segera lepas dari utang, tapi malah utangnya nambah. Ya, malah nggak kelar-kelar. Ini namanya teori ketertarikan. Ada teori yang kedua, namanya teori jeruk nipis. Ya, Bapak Ibu bayangkan di depan Bapak Ibu saat ini tuh, atau di kulkas Bapak Ibu sekalian ya, depan Bapak Ibu ada jeruk nipis utuh tuh, seger banget tuh, baru dikeluarin dari kulkas. Adem tuh. Satu jeruk nipis baru dikeluarin dari kulkas. Adem tuh. Bapak Ibu tuh ambil tuh jeruk nipis, Bapak Ibu ambil peso. Bapak Ibu belah itu jeruk nipis. Dibelah pas tengah tuh. Belah pas tengah tuh dibelah. Belah dua. Bapak Ibu ambil satu, kan jadi dua tuh. Bapak Ibu ambil sebagian, separuhnya. Bapak Ibu angkat, masih kerasa tuh dingin tuh kulitnya. Kenapa? Diambil dari kulkas. Diambil tuh, digenggam tuh. Habis itu, Bapak Ibu masukin tuh tetesin di mulutnya. Ah, tetesin. Asam. Kecut ya? Iya, kecut tuh. Rasa banget tuh, asamnya tuh. Jeruk seger kita belah, kita ambil. Kemudian kita ambil separuh, kita tetesin tuh di mulut kita nih. Asam nggak? Asam Bapak Ibu. Ada nggak jeruknya? Nggak ada. Tapi kenapa kita bisa ngerasain asamnya? Kita bisa ngerasain kecutnya. Karena semua dalam bayangan di sini Bapak Ibu. Kita bisa ngebayangin ngambil itu jeruk dari dalam kulkas, masih dingin, kerasa tuh di kulitnya. Kita ambil peso, kita belah jadi dua, kita ambil satunya, kita taruh di mulut kita, kerasa tuh. Pada jeruknya nggak ada. Kenapa kita bisa ngerasain asamnya? Kayak gitu Bapak.
Maka utang ini harus dilepasin. Nggak boleh kita genggam lagi. Maka setelah sesi ini, ya, maka kalimat utang kita rubah jadi amanah. Maka tadi yang Bapak Ibu tuliskan tadi, the mapping tadi di atasnya adalah amanah saya. Ya, bukan utang saya. Yang nulis utang dicoret. Ganti amanah. Jadi mulai siang ini utangnya Bapak Ibu semuanya sudah lunas. Diganti dengan amanah. Apa bedanya Pak Ustadz? Beda dirasa. Kalau kita ngomongin tentang utang, justru mendatangkan ketertarikan untuk utang datang lagi. Dan itu pun membuat diri kita itu jadi nggak bersemangat, ngebuat kita itu jadi kayak gimana ya. Tapi kalau kita semangat, kalau kita bicara tentang amanah, membuat kita itu harus bertanggung jawab terhadap amanah itu, maka kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, namanya amanah. Diberikan amanah, kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, maka lepaskan utang. Bapak Ibu semuanya berubah menjadi amanah. Maka tulisannya di atas tadi adalah amanah, bukan utang. Yang ada tulisan utangnya dicoret Bapak Ibu. Ya, itu adalah amanah Bapak Ibu semuanya. Dan memang harus diselesaikan. Ya, jangan digenggam. Harus diselesaikan. Maka kita hilangkan tuh. Kita ngomongin tentang utang tadi, kita ganti dengan amanah. Clear ya. Jadi mulai siang hari ini utangnya Bapak Ibu semuanya sudah lunas. Lepas. Ya, nggak punya utang. Saya dan Bapak Ibu semuanya selesai, nggak punya utang lagi. Yang punya apa? Amanah. Apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Mana? Jadi kita mulai nih udah ngomongin lagi tentang. Nah, bagaimana kita melakukan langkah-langkah tadi untuk menyelesaikan amanah, nanti kita bahas setelah zuhur ya. Kita pada cara itu nanti setelah sholat zuhur ya, setelah isya. Oke, kenapa? Agar tidak membuat ketertarikan lagi dalam diri kita. Oke, kita lanjut. Yang keenam ada yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin akan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di Quran surah Ali Imran ayat 26 ayat 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan pula orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini janjinya Allah. Allah itu bisa kok ngasih kerajaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah juga bisa ngambil itu kerajaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Allah bisa kok ngangkat kita jadi orang yang mulia. Allah juga bisa membuat kita dari mulia menjadi hina. Ini bisa, mudah bagi Allah. Ini sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulijul laila bin nahari wa tulijul nahari lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah bisa membuat ngerubah siang jadi malam, malam jadi siang bisa. Apalagi ngerubah hidup kita yang penuh amanah jadi lunas amanah, itu bisa. Allah bisa ngidupin orang yang mati, bisa membuat orang mati jadi hidup.
Allah bisa. Dan Allah betul-betul memberikan rezeki bagi siapapun yang dikehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Maka kalau Allah sudah berkehendak menyelesaikan berapapun amanahnya teman-teman, maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaklah itu yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sesi kedua kita ya. Nanti selesai zuhur kita akan masuk pada hal teknis ya. Maka persiapkan nanti teman-teman ya, kita masuk pada hal teknis setelah zuhur. Nanti jam 1 kita mulai, diharapkan teman-teman sudah bersiap sebelum jam 1 atau sudah ready semuanya, sudah istirahat, sholat dan makan ya. Nanti semua kita akan lanjut di pukul 13 insya Allah ya. Bapak Ibu, kawan-kawan, mari saya tutup dulu ya di sesi kita yang kedua, dan selamat beristirahat. Nanti makannya di tempat masing-masing ya. Nanti waktu saya kembalikan ke Ustaz. Dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, di tempat kami sudah adzan. Kita tunggu sebentar sampai adzan selesai ya. Nanti saya sampaikan untuk arahan untuk sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, luar biasa. Kita sudah mendapat inspirasi dari Pak Yulianto. Semoga ini memberikan masukan yang luar biasa di kehidupan kita ya, sehingga insya Allah nanti kita bisa perubahan. Baik, acara selanjutnya istirahat, sholat dan makan ya. Karena ini ruang Zoom, tempat tinggal masing-masing ya. Mohon maaf, terputus ya. Selanjutnya nanti kita akan gabung lagi jam 1 siang. Untuk Zoom akan kami matikan dulu. Untuk